Pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana untuk gugatan pra-peradilan kedua yang diajukan Rizik Syihab. Gugatan diajukan kuasa hukum Rizik atas penangkapan dan penahanan klien mereka yang dinilai tidak sah. Hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara adalah Suharno. Ini merupakan gugatan pra-peradilan kedua yang dilayangkan pihak Rizik Syihab. Gugatan pertama atas status tersangka Rizik pada kasus dugaan penghasutan dan kerumunan di Petamburan ditolak. Hakim PN Jakarta Selatan menilai penetapan Rizik sebagai tersangka telah didukung dengan alat bukti yang sah. Untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang pra-peradilan Rizik Syihab, kita langsung bergabung dengan Cinta Zanidia dan juru kamera David Sibarani dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Cinta, bagaimana jalannya pra-peradilan dari Rizik hari ini? Ya, Julita, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang diagendakan menggelar sidang perdana pra-peradilan Rizik Syihab atas penangkapan dan juga penahanannya sebagai tersangka dalam kasus di Petamburan pada tahun 2020 yang lalu. Akan tetapi menurut pantauan kami tadi memang sidang dimulai pada jam setengah 11 siang, akan tetapi sidang ini hanya berlangsung kurang lebih 15 menit saja dengan kesimpulan sidang ini ditunda untuk minggu depan pada tanggal 1 Maret tahun 2021. Alasan mengapa sidang ini ditunda ke minggu depan adalah karena pihak termohon, yaitu dari pihak kepolisian, tidak datang ke persidangan hari ini lantaran pihak pemohon, yaitu pihak dari Rizik Syihab, mencantumkan alat termohon ke pihak Barreskrim Polri dan bukan langsung kepada pihak Polda Metro Jaya, walaupun memang pihak Polda Metro Jaya lah yang bersangkutan dalam penahanan dan juga penangkapan dari Rizik Syihab. Maka dari itu tadi menurut pantauan kami memang pihak kuasa hukum dari Rizik Syihab sempat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengganti alamat termohon dari alamat Barreskrim Polri menjadi langsung ke alamat Polda Metro Jaya. Dan walaupun memang hari ini sidang pra-peradilan pertama Rizik Syihab sudah akan dilanjutkan pada tanggal 1 Maret tahun 2021, akan tetapi menurut pantauan kami memang di sini sempat ada beberapa personil dari kepolisian yang menjaga seluruh areal dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, pra-peradilan ini merupakan pra-peradilan yang dilayangkan oleh pihak dari Rizik Syihab yang kedua setelah sebelumnya pra-peradilan mengenai penetapannya sebagai tersangka dalam kasus di Petamburan pada tahun 2020 ini sudah ditolak oleh pihak Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Julita. Iya, Cinta, adakah pernyataan dari kuasa hukum Rizik sendiri untuk persidangan hari ini? Ya, Julita, tadi memang setelah persidangan selesai, pihak dari Rizik Syihab sempat mengatakan kepada kami mengenai alasan mengapa sidang hari ini ditunda sampai minggu depan pada tanggal 1 Maret tahun 2021 dan selanjutnya pihak Rizik Syihab akan bersiap untuk sidang minggu depan dengan agenda pembacaan gugatan. Akan tetapi jika pihak termohon dari pihak kepolisian minggu depan tetap tidak datang di persidangan, maka dari itu pihak dari Rizik Syihab akan memohon kepada Majelis Hakim untuk tetap melaksanakan sidang walaupun dengan tidak adanya pihak termohon yang datang secara langsung. Selain itu juga pihak dari Rizik Syihab tadi sempat menyatakan kepada kami atas dasar gugatan pra-peradilan Rizik Syihab kali ini, dan ini adalah statement yang tadi dikeluarkan oleh pihak dari Rizik Syihab kepada awak media. Fokus penetapan tersangka Habib Rizik Syihab gitu ya. Nah, sudah kita tahu hasilnya bagaimana, sekarang kita ajukan lagi pra-peradilan kedua yang fokusnya pada yang kita anggap penahanan dan penangkapan yang tidak sah terhadap klien kami, begitu. Dianggap tidak sah poin-poinnya? Ya, poin-poinnya karena begini. Pertama, bahwa pemanggilan terhadap HRS itu yang pertama
pernah sekali dipanggil, menurut kami tidak sah karena panggilannya tidak sesuai KUHP. Ya ini harusnya H-3 gitu ya, dan dilakukan atau disampaikan langsung kepada yang bersangkutan. Nah karena itu tidak dipenuhi, kami anggap pemanggilan pertama itu tidak sah. Nah sehingga panggilan kedua itu baru dianggap panggilan pertama, kan gitu kan logikanya kan, gitu. Nah karena panggilan kedua itu Habib Rizik tidak datang karena masih pemulihan, nah harusnya kan diberikan panggilan berikutnya. Nah tapi kok ini langsung ditetapkan tersangka. Nah begitu ditetapkan tersangka, Habib Rizik dengan kelogowannya datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani BAP. Nah, tapi bukannya menjalani BAP saja, malah di situ dikasih surat penangkapan dan penahanan. Nah, kami anggap itu tidak sesuai KUHP, makanya kami challenge ya. Kita ajukan gugatan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Begitu kira-kira. Ya, begini kami hormati itu pertimbangan majelis hakim, tapi karena di situ juga bukan pokok perkaranya, mungkin majelis hakim mempertimbangkan hal lain hal gitu ya. Nggak ada masalah itu dimasukkan. Yang penting sekarang kita mintakan di petitum yang baru terkait masalah penangkapan dan penahanan tidak sah gitu ya. Ya, Julita, jadi tadi pihak Rizik Syihab sempat menyatakan bahwa menurut mereka kliennya ini baru menerima dua surat panggilan dari kepolisian karena surat panggilan pertama ini dianggap tidak sah lantaran tidak langsung diterima oleh pihak Rizik Syihab. Maka dari itu penangkapan dan juga penahanan dari kliennya ini dianggap tidak sah juga oleh pihak kuasa hukum dari Rizik Syihab. Akan tetapi jika kita ingat kembali pada pra peradilan yang pertama, pihak majelis hakim ini sempat menyatakan bahwa surat pemanggilan pertama yang dilayangkan oleh pihak Polda Metro Jaya kepada Rizik Syihab ini sudah dinyatakan sah dan juga telah memenuhi seluruh ketentuan dari hukum yang ada. Julita. Baik, Cinta, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali.